Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan alarm rohani. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 4 ayat 30 dan Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Tidak bisa disangkal bahwa ada hubungan antara permasalahan hidup yang kita hadapi dengan cara hidup kita bertentangan dengan firman Tuhan. Seringkali pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi diakibatkan oleh ketidaktaatan kita pada firman Tuhan. J. Adams, seorang penulis dari konselor Kristen berkata, orang yang susah karena kelakuan yang buruk, maka perasaan yang buruk itu timbul karena perbuatannya yang salah. Petrus berkata bahwa perbuatan yang baik menghasilkan perasaan yang baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Untuk mendapat hari-hari yang baik, seorang harus berbuat baik, walaupun tidak berarti bahwa perbuatannya yang baik itu dapat menyelamatkannya. Kehidupan yang baik adalah buah dari perbuatan yang baik. Hati nurani yang tenang adalah buah dari sikap dan tingkah laku yang baik. Roh Kudus seringkali mengizinkan pergumulan-pergumulan tersebut untuk membawa kita kembali pada jalan Tuhan. Dalam hal ini, J. Adams mengatakan, perasaan buruk adalah lampu merah bagi kita, bagaikan sirine yang meraung dengan keras atau bendera yang berkibar-kibar di depan kita. Sakit perut atau gangguan jasmani lainnya adalah cara Tuhan untuk memberitahukan seseorang bahwa ia telah melanggar patokan yang ditentukannya, seperti yang dikemukakan oleh Vernon Grounds. Penyakit pada tubuh seseorang seringkali diberikan oleh Roh Kudus dalam rangka meyakinkan dosa dan menyaksikan bahwa orang tersebut telah melanggar hukum Tuhan. Lalu, apakah yang harus kita lakukan terhadap peringatan Roh Kudus tersebut? Bagaimanakah caranya membuat peringatan Roh Kudus lewati hati nurani kita itu berhenti dengan sendirinya? Menurut Adams, kita harus membereskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ia harus memeriksa di mana bagian yang rusak yang ditandai oleh lampu merah itu. Persoalannya, bukan dengan lampu merah, ia harus berterima kasih terhadap lampu merah yang telah memperingatkannya sedini mungkin agar ia dapat melakukan suatu perbaikan. Tidak perlu orang memukul hati nuraninya, ia tidak akan menghentikan suaranya dengan meminum obat tidur atau membius perasaannya dengan cara yang lain. Satu-satunya cara untuk memberhentikan suara hati adalah berhenti berbuat dosa. Hati nurani menjadi baik jika ia setuju dengan kelakuan baik. Roh Kudus adalah alarm rohani kita. Ia mengingatkan kita ketika kita mulai hidup tidak benar dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tindakan-tindakan lain seperti meminum obat tidur atau pergi ke tempat-tempat hiburan tidak akan menolong kita. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah bertobat. Karena itu, ketika kita diperingatkannya, hendaknya kita menaatinya dan tidak mengeraskan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk peringatan yang aku dengar melalui hati nuraniku. Mampukan aku untuk menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
must have a Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. And I must have the Savior with me, for my faith at best is weak. He can whisper words of comfort that no other voice can speak. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. I must have the Savior with me in the onward march of life, through the tempest and the sunshine, through the battle and the strife. And then my soul shall feel no